Pribumi, sebagian dari mereka mempertahankan identitas dalam keberagaman di tengah arus globalisasi saat ini. Sejatinya, dengan kekuatan batin dan kearifan, mereka hidup harmonis dengan para pendatang. Pribumi selalu berusaha mengenalkan dan menanamkan kecintaan pada pendatang akan nilai-nilai luhur budaya mereka. Budaya Sunda, rempuk jukung sauyunan, silih asah, silih asih, silih asuh, menjadi dasar terbentuknya Paguyuban Sawargi Tumaritis, sebuah organisasi kemasyarakatan budaya Sunda dengan dasar rasa persaudaraan, toleransi, dan prinsip saling membantu dengan memanfaatkan segala perbedaan dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini dibangun untuk mewujudkan suatu tatanan hidup ideal di masyarakat, serta memberikan manfaat seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paguyuban Sawargi Tumaritis lahir ketika kondisi masyarakat Sunda yang sudah tergerus oleh nilai-nilai tradisi yang sudah hampir punah. Apalagi ditambah dengan kondisi COVID yang hampir 3 tahun lamanya. Itu sangat memperburuk keadaan, sehingga atas dasar itu para tokoh mencoba mengambil inisiasi, mengadakan sebuah musyawarah untuk mengambil sebuah inisiasi agar terbentuknya sebuah paguyuban. Jadi Paguyuban Sawargi Tumaritis itu lahir setelah masa COVID dan ingin mengembalikan bagaimana jati diri orang Sunda agar kembali pada jati dirinya sebenarnya. Jangan sampai orang Sunda itu, kata pepatah mengatakan, jati ulah kasilih ku junti. Jadi orang Sunda banyak yang tidak mengenal jati dirinya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari konsep silih asah, silih asuh, silih asih ini sudah pudar. Ya, harapan dengan adanya paguyuban ini bisa mengembalikan nilai-nilai itu. Atas dasar tadi, sehingga Paguyuban Sawargi Tumaritis melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Akhirnya Paguyuban Sawargi Tumaritis punya visi dan misi. Yang pertama, bagaimana mengembalikan nilai-nilai luhur yang ada pada budaya Sunda, dan bagaimana Paguyuban Sawargi Tumaritis menjadi ruh bangsa Indonesia dan memberikan karya untuk menjadi bagian dari pembangunan masyarakat Indonesia dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Adapun program-program yang akan dilaksanakan atau dilandingkan dalam Paguyuban Sawargi Tumaritis ada beberapa program. Yang pertama, Babakti Kasarakan. Yang kedua, bagaimana kita tetap berkolaborasi dengan pemerintahan, yaitu dengan bahasa Muntang Kanu Kawasa, ya. Muntang Kanu Kawasa itu bagaimana? Kenapa? Karena kita tidak bisa terlepas dari program-program pemerintah. Hanya bagaimana program pemerintah ini bisa sampai kepada sasaran-sasaran yang tepat. Gitu. Jangan sampai si program-program ini tidak sampai kepada sasaran yang tepat. Itulah fungsi dari Paguyuban Sawargi Tumaritis. Yang kedua, berbakti kasarakan. Bagaimana dengan adanya Paguyuban Sawargi Tumaritis bisa menampung aspirasi, bisa menjadi media pendidikan, media silaturahmi para tokoh, para seniman, para budayawan, agar mereka bisa berekspresi mengeluarkan karya-karya seninya, karya-karya budayanya untuk menjadi ladang kehidupan bagi mereka. Yang ketiga, ada hajat lembur atau yang disebut dengan syukuran lembur. Ini untuk menunjukkan apa? Karena ini tradisi yang sudah ada sejak dulu, yang menunjukkan bagaimana orang tua kita itu selalu bersyukur, ya, dengan warisan dari Sang Pencipta yang telah memberikan tanah yang subur makmur, gitulah. Kita tahu bagaimana sekarang sangat memprihatinkan. Kenapa? Lahan-lahan pertanian berubah menjadi pabrik, ya, lahan industri, lahan pertokoan, mall. Mungkin sudah jarang orang-orang yang bisa melihat sawah, ya. Bahkan mungkin sebagian anak-anak kecil sekarang nggak tahu bagaimana cara menanam padi, ya. Gitu. Ini kan sebanyak yang tergerus, gitu. Sehingga harapan dari hajat lembur ini untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya yang ada. Kemudian yang ketiga ada berdikari. Ini bagaimana melatih para pemuda agar punya kemandirian dalam hal ekonomi, kewirausahaan. Jadi Paguyuban ini sebagai inkubator untuk
menjadi media diskusi, media pelatihan agar para pemuda punya mental usahawan, mental mandiri. Dan yang paling utama adalah program yaitu belajar aksara yang pernah ada di Sunda atau yang pernah dipakai di Sunda. Dan ini namanya program unggulan. Program unggulan di paguyuban, kenapa? Karena dengan aksara kita dapat memahami sebuah peradaban. Karena ketika berbicara Sunda itu bukan berbicara masalah suku, tapi bagaimana sebuah peradaban yang besar. Dan aksara ini sudah menunjukkan hal itu semua. Terutama ada filosofi aksara yang paling berkenan buat saya pribadi, yaitu berkaitan dengan panca suara atau panca aksara. Ada 5 aksara, yaitu huruf vokal yang menjadi fundamen, yang menjadi prinsip dalam membangun sebuah peradaban. Dimana kita mengenal, sering mungkin mendengar lagunya A I U E O ya. A ajiana itu berarti artinya ilmu, kemudian I artinya ikati atau hati gitu ya. Kemudian U artinya ubaya. Ubaya itu ada 2 jalan gitu ya. Kemudian yang Eka itu ada 1. Kemudian ada juga Ogaya. Ogaya teh yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa kalau secara etimologi, secara pengertian, maka kalau kita ingin menjadi sebuah agen perubahan, kuncinya adalah ilmu. Ya. Ajian itu ilmu. Ilmu pengetahuan ini akan menunjukkan kepada hati untuk bisa menunjukkan mana jalan yang harus ditempuh. 2 jalan tadi harus dipilih. Di antara jalan itu pilih 1, mana yang paling baik, mana yang terbaik. Ini filosofi yang sangat dalam oleh orang tua kita yang memberikan warisan kepada kita bahwa ilmu itu adalah satu kekuatan. Dan dalam aksara ini akan tergambar gitu bagaimana kita memahami kondisi saat ini dan sebelumnya. Karena sejarah adalah sesuatu yang berulang ya. Kalau kita ingin membuat sebuah peradaban seperti orang tua kita dahulu, bagaimana kerajaan Galuh misalnya terkenal kan ya, bagian peradaban Sunda, berarti ada hal-hal prinsipil yang bisa kita lakukan saat ini gitu dalam nilai-nilai aksara tersebut. Jadi aksara itu secara pengertian juga berarti A artinya henteu cek orang Sunda mah atau tidak. Kemudian suara aksara artinya termusnahkan. Artinya aksara itu sesuatu yang tidak termusnahkan. Dan aksara ini menjadi alat untuk membuat sebuah karya tulisan gitu. Dengan harapan dengan adanya program unggulan aksara ini bisa terbuka cara pandang masyarakat, cara pandang pemuda bahwa orang Sunda teh orang yang besar, orang yang punya peradaban. Dan harapan ini bisa menjadi diwariskan kepada generasi selanjutnya. Itulah dari program-program paguyuban saat ini. Nah, memang tantangan saat ini mengenai aksara karena sudah di tahun 1700-an aksara itu sudah hampir dimusnahkan. Sehingga bahasa itu hanya dipelajari oleh orang-orang tingkat menengah ke atas. Ya. Sehingga di kaum cacah di bawah itu mereka tidak punya bahasa. Ini tantangan yang paling berat menurut saya juga ya. Tetapi saya punya keyakinan bahwa dengan kerja keras, dengan upaya yang maksimal, terutama dengan zaman digitalisasi saat ini, dengan media digitalisasi yang ada, mungkin ini bisa menjadi salah satu upaya untuk menarik minat dari pemuda saat ini. Ampurasun. Apalagi kita masuk sekarang banyak generasi Z, ya. Generasi Z itu kan generasi yang melek teknologi. Berarti salah satunya itu bagaimana dengan mengemas secara teknologi juga, gitu. Bagaimana aksara ini bisa menjadi sesuatu yang menarik mungkin, gitu. Dan harapan saya nanti akan banyak juga orang-orang dari dunia pendidikan yang bisa membantu ke arah sana. Gitu. Abir bilih badai nyobian nyeratkeun nami Abir di dia mangga. Selain nanti juga sekarang itu yang sedang digiatkan bagaimana kerjasama dengan sekolah paket. Jadi ketika anak yang putus sekolah, maka salah satu keterampilannya dengan aksara. Gitu. Jadi dia lulus sekolah punya ijazah tentu punya dan punya keterampilan. Keterampilan dalam hak aksara, kemudian keterampilan dalam kemandirian untuk bab kewirausahaannya.
Mungkin dua hal ini yang penting bagi paguyuban. Kenapa? Karena tidak akan berjalan sebuah organisasi, sebuah karya kalau tidak ditunjang oleh masalah pendanaan pembiayaan. Dua garapan ini yang akan menjadi konsen paguyuban, aksara dan kewirausahaan. Kenapa? Karena ini tidak bisa dipisahkan. Dan ini yang terjadi pada saat ini di kalangan para pemuda. Mungkin itu ya, berkaitan dengan bagaimana strateginya. Selain dari mungkin nanti dengan bagaimana membuat website, kemudian bagaimana mengoptimalkan platform media sosial gitu untuk branding ya gitulah. Mungkin itu. Dengan adanya program unggulan aksara ini, harapannya yang pertama, dengan belajar aksara kita akan mengetahui dan akan bisa membaca naskah-naskah kuno, naskah-naskah Sunda. Gitu. Dan dengan membaca naskah-naskah ini, kita akan memahami makna dari setiap naskah yang ada. Memahami esensinya, memahami peristiwanya, memahami sejarah. Harapan dengan memahami sejarah itu menjadi sebuah spirit bagi kita bagaimana menggambarkan keunggulan, kehebatan orang tua kita dahulu. Karena kalau menurut saya aksara ini yang dibuat oleh orang tua kita sangat amazing, ya, sangat bukan karya seseorang yang biasa gitu lah, tapi karya seseorang yang sangat jenius. Gitu. Kalau kita mempelajari aksara ya. Gitu. Bagaimana orang tua kita mengemas bahasa itu bukan hanya menulisnya tapi punya maksud dan tujuan. Gitu. Jadi harapannya dengan adanya program aksara ini muncullah generasi-generasi pemuda Sunda yang saat ini yang siap menjadi agen perubahan, yang bisa membawa perubahan yang besar dan bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat Sunda atau bangsa Indonesia pada umumnya. Mungkin itu.